Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Zahra Amalia Agustina. Saya merupakan peserta Latsar CPNS gelombang 9 di lingkungan pemerintah Kota Bandung angkatan ke-13 tahun 2021. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan terciptanya ASN yang unggul dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi, siapakah ASN itu? ASN adalah aparatur sipil negara yang terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara, menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Sebagai seorang ASN harus mengutamakan kepentingan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, juga mempercepat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, selalu mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. PNS dan P3K memiliki hak yang berbeda. Jika PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi, bedanya dengan hak yang diperoleh P3K hanya tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban dari pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi dari kode etik yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan sistem merit bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjuangan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit ada 3, yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai atau planning,
penilaian kinerja, yaitu monitoring dan penilaian, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Ada dua kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu yang pertama Komisi Aparatur Sipil Negara yang disingkat KASN, yang kedua Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau disingkat JPT yaitu pengisian JPT, pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dan proses pengisian JPT, yang terakhir pegawai ASN yang menjadi pejabat. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah organisasi, yaitu Korps Profesi Pegawai ASN, yang memiliki fungsi antara lain memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, pembinaan dan pembangunan profesi ASN. Yang ketiga, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Sistem informasi ASN dalam rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Semoga rangkuman yang saya buat bisa mudah dimengerti. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.